Pertempuran Melewati Langit. Audiobook Novel Silat. Episode 227. Bab 1197 3000 api terbakar yang sengit. Kekuatan naga itu semakin kuat saat kaki Xiao Yan perlahan-lahan mendekati naga besar itu. Ada sedikit bekas kaki Xiao Yan yang melemah dan sepertinya dia akan jatuh berlutut. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya saat dia merasakan perubahan ini. Api 3000 terbakar ini memang aneh. Mungkinkah ia selalu menganggap dirinya sebagai naga hampa kuno? Pikiran ini terlintas di hati Xiao Yan saat dia diam-diam menjadi berhati-hati. Dari penampakan auranya, api 3000 terbakar ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api hati gugur. Jika dia ceroboh, dia mungkin akan jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Saat itu, sudah terlambat baginya untuk merasa menyesal. Xiao Yan akhirnya tiba di depan naga besar itu beberapa saat kemudian saat mata panas semua orang melihatnya. Tubuhnya digantung di kepala naga. Melihat dari kejauhan, dia tidak berarti jika dibandingkan dengan tubuh besar 3000 api terbakar. Setelah menghadapi api 3000 terbakar dalam jarak sedekat itu, Xiao Yan benar-benar merasakan pencegahan yang dipancarkan oleh makhluk bertubuh besar ini. Jika seseorang berbicara tentang ukuran, kemungkinan tinggi Xiao Yan mirip dengan panjang sisik naga di tubuhnya. Xiao Yan berdiri di depan kepala naga yang sangat besar itu. Meski mata 3000 api terbakar tertutup rapat, hati Xiao Yan merasakan perasaan aneh. Tampaknya lelaki besar di depannya ini menggunakan semacam tatapan dingin untuk mengamatinya. Perasaan seperti ini menyebabkan rambut Xiao Yan berdiri tegak. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya. Xiao Yan, letakkan tanganmu di dahi 3000 api terbakar. Ada sisik naga di sana yang ditutupi api ungu kehitaman. Setelah itu, masukkan kekuatan spiritual Anda ke dalamnya. Jika beruntung, Anda mungkin bisa menaklukkannya. Suara Qiuling tiba-tiba terdengar di belakang Xiao Yan sementara dia diam-diam terkejut di dalam hatinya. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum pahit saat mendengar instruksi Qiuling. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menundukkan 3000 api terbakar ini? Meskipun Xiao Yan memikirkan hal ini di dalam hatinya, Xiao Yan melangkah maju ketika dia diberitahu. Setelah itu, dia menemukan sisik naga yang sesuai dengan ukurannya. Nyala api memang menyala di atasnya. Mata Xiao Yan menyapu skala naga ini. Dia tiba-tiba menemukan bahwa sisik naga ini sepertinya ditutupi dengan banyak garis hitam seperti jaring laba-laba. Garis-garis hitam ini terjalin dan membentuk banyak simbol yang sangat misterius yang melekat erat pada sisik naga. Itu tampak seperti jaring hitam yang sangat besar yang melilit 3000 api terbakar. Ini adalah segel. Sudut mata Xiao Yan bergerak-gerak saat melihat simbol hitam ini. Matanya dengan cepat beralih ke sisik naga lainnya dan memang melihat beberapa sisik naga lain yang ditutupi simbol semacam ini yang terbuat dari garis hitam. Segera, dia tiba-tiba mengerti di dalam hatinya. Ini seharusnya menjadi segel yang disatukan oleh trio Xuan Kongzi. Kekuatan penyegelan yang sangat kuat. Itu berkali-kali lebih kuat daripada segel api hati gugur di akademi dalam saat itu. Xiao Yan tanpa sadar merasa tak bisa berkata-kata saat dia merasakan kekuatan luar biasa dari segel itu. Dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan tangannya dengan lembut menyentuh sisik naga tempat nyala api masih ada. Anehnya, tidak ada sedikit pun kehangatan di tangannya saat bersentuhan. Sebaliknya, ada sedikit rasa dingin. Namun, Xiao Yan tidak sempat ragu saat ini. Matanya terpejam dan kekuatan spiritual dari antara alisnya dengan hati-hati mengikuti lengannya dan menembus sisik naga. Kekuatan batin baru saja memasuki skala naga ketika Qiuling, Cao Ying, Mu Gutua, dan yang lainnya di kejauhan mengarahkan pandangan mereka. Bang! Sebuah suara kecil tiba-tiba keluar saat Xiao Yan memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam skala naga. Segera, jiwa Xiao Yan tampaknya mampu menembus lapisan saat ia muncul di tempat yang asing dan kosong. Api berwarna hitam menembus ruang kosong ini. Ada miniatur naga di tengah api. Namun, pada saat ini, naga api kecil ini sedang meringkuk dengan mata tertutup, tampak seperti sedang tertidur. Ketika dia melihat naga api kecil ini dengan mata terpejam, Xiao Yan menyadari bahwa benda ini adalah inti api dari 3000 api terbakar. Meskipun Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa itu sangat sulit diperoleh,
Hal ini tidak menghalangi ekspresi panas yang muncul di mata Xiao Yan. Hal yang dia impikan akhirnya muncul di hadapannya. Hah! Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan kegembiraan di dalam hatinya. Jejak kekuatan spiritual milik Xiao Yan perlahan menghilang. Setelah itu, ia terbang menuju naga api kecil itu sebelum menempel di tubuhnya dengan lembut. Kekuatan spiritual terus-menerus memancarkan pesan-pesan hangat dan bersahabat. Meskipun metode semacam ini tampak sangat kekanak-kanakan dari sudut pandang Xiao Yan, dia benar-benar tidak punya solusi lain saat ini. Setelah pesan ramah ini disampaikan sejenak, Xiao Yan terdiam saat mengetahui bahwa tidak ada tanggapan. Metode seperti ini benar-benar tidak berhasil. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Dia baru saja akan menarik kekuatan spiritualnya ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa naga api kecil yang telah menutup matanya, tiba-tiba membukanya pada saat ini. Matanya, yang dipenuhi api ungu kehitaman, mengandung hawa dingin saat menatap jiwa Xiao Yan. Semua pori-pori di tubuh Xiao Yan terbuka saat ini. Kulit kepalanya terasa sedikit mati rasa. Api esensi 3000 api terbakar ini benar-benar tidak tidur. Manusia bodoh. Naga api tiba-tiba mengucapkan kata-kata manusia yang sedingin es sementara rambut Xiao Yan berdiri tegak. Suara itu penuh dengan ejekan. 3000 api terbakar ini mampu berbicara dalam bahasa manusia, sudut mulut Xiao Yan segera bergerak ketika dia mendengar kata-katanya. Api hati gugur di masa lalu tampak sangat luar biasa baginya. Tak disangka api 3000 terbakar ini bahkan lebih besar lagi. Ia menggunakan bahasa manusia dan bahkan tahu cara mengejek orang lain. Ini, setan akan benar-benar terbentuk dalam apapun yang berumur cukup panjang. Batuk, itu, aku datang ke sini dengan tujuan untuk menyelamatkanmu dan membuatmu mendapatkan kebebasan. Xiao Yan merasa bahwa dia sangat munafik ketika mengucapkan kata-kata ini. Dia sangat munafik bahkan rambutnya tampak berdiri tegak. Keluar! Ekspresi mengejek di mata 3000 api terbakar menjadi lebih padat di hadapan kata-kata, menyentuh, Xiao Yan. Saat ini, ia tidak mengucapkan omong kosong lainnya. Dua kata dingin terlontar. Sebelum Xiao Yan bisa mengatakan apapun setelah kata-kata itu terdengar, nyala api ungu kehitaman tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh naga api. Setelah itu, dia menyapu Xiao Yan ke segala arah. Ekspresi Xiao Yan berubah ketika dia melihat orang besar ini menyerang sesuka hati. Dia tahu bahwa dia jelas bukan tandingan 3000 api terbakar. Segera, gumpalan kekuatan spiritualnya mulai menghindar dan mundur dengan tergesa-gesa. Xiao Yan mundur dengan sangat cepat, tapi api ungu kehitaman bahkan lebih cepat. Setelah sekejap, ia sudah menyusul Xiao Yan. Dengan sekali sapuan, jiwa Xiao Yan ditelan ke dalam api. Setelah itu menguap menjadi ketiadaan. Xiao Yan, yang sedang menyentuh sisik naga dengan tangannya di wilayah bintang, tiba-tiba membuka matanya. Dia menarik tangannya seolah-olah dia tersengat listrik. Hatinya merasakan ketakutan yang berkepanjangan saat dia segera mundur. Api 3000 pembakaran ini, sedikit terlalu kuat secara tidak normal. Itu telah menguapkan sebagian jiwanya. Xiao Yan dengan kejam mengutuk hatinya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya sebelum mengalihkan pandangannya ke Qiuling dan yang lainnya. Dia merentangkan tangannya dan berkata, "Saya telah gagal. Orang itu terlalu galak." Kekecewaan melintas di mata Qiuling saat mendengar ini. Dia mengangguk dan menghela nafas. Kalau begitu, orang berikutnya harus melangkah maju. Mu Gutua dengan cepat melangkah maju setelah Qiuling berbicara. Rasa dingin melintas di mata Qiuling saat dia melihat siapa yang bergerak. Dia melangkah maju dan memblokirnya. Hehe, kenapa? Apakah tetua pertama Qiuling tidak mengizinkan saya mencobanya? Sepertinya apa yang disebut kualifikasi untuk pertemuan pil ini sepenuhnya bergantung pada keinginan menara pil. Mu Gutua menyipitkan matanya dan tertawa terbahak-bahak saat melihat Qiuling bergerak. Mugu, aku menyarankanmu untuk tidak melakukan trik apapun. Kalau tidak, nada suara Qiuling terdengar dingin saat dia berbicara. Jika aku bisa menaklukkan 3000 api yang terbakar, itu juga akan membantu menara pilmu menyingkirkan bencana besar, kan? Mu Gutua tersenyum. Setelah itu, dia melangkah ke samping Qiuling dan perlahan berjalan menuju 3000 api terbakar.
Tangan Qiuling sedikit mengepal. Segera, matanya beralih ke Xiao Yan, dan dia menatap kelompok Cao Ying, memaksa mereka untuk lebih memperhatikan. Setelah itu, dia berbalik dan mengikuti di samping Mu Gutua seperti bayangan. Dou Qi megah bertahan di sekitarnya tanpa ada tanda-tanda disembunyikan. Dari kelihatannya, Qiuling akan segera bertindak jika Mu Gutua melakukan gerakan yang tidak biasa. Sudut mulut Mu Gutua berisi senyuman dingin saat diawasi oleh Qiuling. Tangannya menyentuh sisik naga sebelum dia menutup matanya. Saat Mu Gutua menutup matanya, Xiao Yan, Cao Ying, dan yang lainnya juga mengumpulkan Dou Qi mereka. Jika yang pertama melakukan trik apapun, kemungkinan besar itu akan melibatkan mereka. Aktivitas tidak biasa yang diharapkan tidak muncul di hadapan mata semua orang. Mu Gutua tiba-tiba membuka matanya setelah menutupnya selama sekitar 10 menit. Dia segera mundur 2 langkah. Dia sedikit mengernyit saat dia mengutuk. Qiuling akhirnya menghela nafas lega setelah melihat Mu Gutua juga mundur dalam kegagalan dan 3.000 api terbakar, yang tertidur, tidak menunjukkan aktivitas yang tidak biasa. Setelah itu dia berbicara dengan suara yang dalam. Selanjutnya, selama periode waktu berikutnya, semua orang yang tersisa melangkah maju satu demi satu. Namun, semua orang akhirnya kembali setelah kegagalan yang menyedihkan. Beberapa yang lebih lemah di antara mereka bahkan terguncang hingga muncrat darah segar ke kepala naga. Qiuling di sampingnya menghela nafas dengan tenang ketika orang terakhir kembali dengan tangan kosong. Matanya menunjukkan kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan. Karena tidak ada yang bisa menundukkannya, ayo kembali. Qiuling melambaikan tangannya dan berbicara tanpa daya. Sementara Qiuling melambaikan tangannya, Xiao Yan tiba-tiba melihat sudut mulut Mu Gutua perlahan terangkat menjadi senyuman aneh. Hatinya langsung tegang. Cek, Qiuling, kamu tidak akan pernah bisa menundukkan 3.000 api terbakar seperti ini. Biarkan saya yang dulu memberi Anda kinerja yang bagus. Tawa yang tidak biasa ini menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Bab 1198 membuka segel. Ekspresi Qiuling menjadi suram saat tawa aneh terdengar di seluruh wilayah. Dia bahkan tidak berhenti sejenak saat dia melambaikan lengan bajunya. Pilar Dou Qi yang besar dan kuat mengeluarkan suara, "Ci," saat ia merobek ruang dan bergegas menuju tempat di mana Mu Gutua berada. Cek. Pilar Dou Qi yang besar dan kuat tidak menyerang Ni Gutua. Dia berkedip dan mundur dengan sangat gesit. Setelah itu, tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel tangan saat dia mundur. Setelah pembentukan segel tangan ini, kelompok Xiao yang tiba-tiba menemukan segel naga di dahi 3.000 api terbakar tiba-tiba beresonansi dan mengeluarkan sedikit fluktuasi energi. Ini buruk. Hati kelompok Xiao yang merasa kaget saat merasakan situasi ini. Mu Gutua, beraninya kamu. Ekspresi Qiuling juga berubah saat ini saat dia berteriak dengan marah. Hehe, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak berani dilakukan oleh diriku yang dulu. Mu Gutua tertawa dingin saat menghadapi teriakan Qiuling. Segel tangannya yang berubah dengan cepat tiba-tiba mengencang sementara senyuman aneh di wajahnya menyebar. Tenang, aku yang dulu hanya mencoba membantu menarapilmu menyelesaikan masalah ini. Meledak. Teriakan dingin tiba-tiba keluar dari mulut Mu Gutua setelah dia berteriak. Bang! Suara ledakan yang jelas tiba-tiba muncul tanpa peringatan sebelumnya setelah teriakan Mu Gutua terdengar. Mata kelompok Xiao yang segera beralih ke 3.000 api terbakar saat ledakan ini terdengar. Setelah itu, mereka melihat sisik naga di dahi 3.000 api, yang tidak dilindungi oleh api apapun, meledak pada saat ini. Dengan hancurnya skala naga, kelompok Xiao yang terkejut saat mengetahui bahwa naga berukuran besar itu perlahan membuka mata naga besarnya yang tertutup rapat. Jelas sekali, beberapa celah telah muncul di segel sempurna saat ini. 3.000 api terbakar telah bangkit. Seruan terdengar ketika semua orang melihat naga besar itu perlahan membuka mata naganya. Tak lama kemudian, hal itu menimbulkan keributan. Naga besar itu perlahan membuka matanya. Sesaat kemudian, udara sedingin es melonjak. Mata 3.000 api terbakar menyapu kelompok Xiao yang sebelum tiba-tiba melepaskan raungan naga yang mengguncang bumi ke langit. Bang! Saat auman naga terdengar, api ungu kehitaman di tubuh 3.000 api terbakar tiba-tiba melonjak. Sepertinya api langit menutupi ruang kosong ini.
Api ungu kehitaman melonjak dan kilau yang tidak biasa muncul dari simbol hitam pekat di tubuh 3.000 api terbakar. Mereka tampak seperti jaring yang dijalin erat di sekitar 3.000 api terbakar. Aum! 3.000 api terbakar berjuang sekuat tenaga. Raungannya bergema di seluruh wilayah bintang. Api ungu kehitaman membakar simbol yang terbuat dari garis hitam. Selain itu, ada kekuatan bintang dingin yang terus-menerus meresap ke dalam ruang kosong ini sebelum mengalir ke tubuh besar 3.000 api terbakar tanpa akhir. Dihadapkan pada pembalasan habis-habisan dari 3.000 api terbakar setelah berdiam diri begitu lama, bahkan simbol hitam itu tampak rendah hati pada saat ini. Beberapa simbol menjadi lebih redup karena api ungu kehitaman menyala dengan liar. Ngugu, kamu mencari kematian? Munculnya 3.000 api terbakar secara tiba-tiba juga melebihi ekspektasi Qiuling. Pada saat dia pulih, wajahnya sudah dipenuhi ekspresi hijau marah. Raungan marah itu membawa kemarahan dan niat membunuh yang tak ada habisnya saat ia berlari menuju Mu Gu Tua. Cek, karena menerapilmu tidak bisa menangani api surgawi ini, apa gunanya menyimpannya? Mengapa Anda tidak membiarkan aula jiwa saya membantu Anda menikmatinya? Bukankah itu lebih baik? Ekspresi Mu Gu Tua sedikit berubah saat Qiuling bergegas mendekat dengan niat membunuh menutupi seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, Mu Gu Tua mulai tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan, kalian semua harus memecahkan manik-manik giok dan memberitahu ketua asosiasi. Namun, Qiuling masih mempertahankan beberapa alasan meskipun dia marah. Dia tidak lupa berteriak keras saat dia menyerang Mu Gu Tua. Xiaoyan, Cao Ying, dan yang lainnya langsung mengangguk setelah mendengar teriakan Qiuling. Mereka mengeluarkan manik-manik giok pengirim informasi dari cincin penyimpanan mereka. Mereka baru saja hendak menghancurkannya ketika angin kencang tiba-tiba muncul. Setelah itu, angin berubah menjadi jarum-jarum halus yang dengan licik menghantam manik-manik giok. Karena serangan ini terlalu mendadak, manik-manik giok di tangan Cao Ying dan yang lainnya terlepas dari tangan mereka dan terbang ke kejauhan. Xiaoyan mendengus dingin. Dua jarinya dijepit dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, mereka terus menerima jarum-jarum bagus itu. Tangannya yang lain menghancurkan manik giok itu. Setelah itu, dia berbalik ke arah mata angin. Orang-orang yang menyerang adalah 2 pesaing untuk 10 tempat teratas. Tidak kusangka masih ada anggota aula jiwa. Xiaoyan tanpa sadar tertawa dingin saat melihat 2 orang ini. Dia telah meremehkan kekuatan aula jiwa. Ada orang lain yang masuk 10 besar selain Mu Gu Tua. Jumlah orang yang memenuhi syarat sebanding dengan menara pil. Jadi bagaimana kalau kamu sudah mengirim pesannya? 3.000 api terbakar sedang berjuang sekuat tenaga. Ketiga kepala besar itu pasti tidak akan bisa mengalihkan perhatian mereka untuk menjaga segel wilayah bintang. Terlebih lagi, kota pil suci sangat kacau. Para ahli dari Menara Pil tidak akan bisa membebaskan diri mereka sendiri. Seorang pria parubaya dengan wajah teduh tertawa. Sepertinya aula jiwa telah merencanakan tindakannya dengan cermat hari ini, Xiaoyan menyipitkan matanya. Setelah mendengar kata-kata ini, tampaknya beberapa ahli dari aula jiwa telah menimbulkan masalah di kota Pil Suci. Ini akan menunda sejumlah ahli dari Menara Pil. 3.000 api terbakar adalah cara terbaik untuk menahan 3 kepala besar. Untuk mempertahankan penjara wilayah bintang ini, mereka pasti tidak akan bisa bertindak sesuka hati. Jika wilayah bintang dihancurkan dan api 3.000 terbakar ini dilepaskan, kota Pil Suci akan dihancurkan olehnya. Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan? Cao Ying dan Dan Chen bertanya dengan lembut sambil berdiri di belakang Xiaoyan. Pada saat ini, Qiuling dan Mu Gu Tua terlibat dalam pertempuran sengit. Pilar utama dukungan mereka tampaknya adalah Xiaoyan. Ekspresi Shongqing berubah sedikit hijau saat melihat ini. Namun, setelah ragu-ragu, dia hanya bisa dengan enggan berdiri di belakang Xiaoyan. Mau bagaimana lagi? Kita tidak bisa melakukan intervensi di 2 tempat itu. Saat ini kami hanya bisa menonton dan menunggu bala bantuan dari Menara Pil. Ekspresi Xiaoyan sedikit serius saat dia menjawab. Cao Ying dan Dan Chen melebarkan mulut mereka saat mendengar ini. Mereka saling memandang dan hanya bisa mengangguk. Kedua medan pertempuran di wilayah ini benar-benar tidak memiliki ruang bagi mereka untuk campur tangan. Saat Xiaoyan berbicara, ruang itu sendiri tiba-tiba beriak.
Gelombang demi gelombang kekuatan yang sangat besar melonjak. Setelah itu, ia berkumpul ke dalam 3.000 api terbakar. Mengikuti aliran kekuatan yang besar dan kuat ini, simbol garis hitam mulai memancarkan cahaya lagi. Jelas sekali, 3 pemimpin besar telah melakukan intervensi. Aum. Menghadapi peningkatan kekuatan segel, mata naga api 3.000 api terbakar menunjukkan warna merah tua. Hari ini adalah kesempatan terbaik untuk melarikan diri dari penangkaran. Meskipun tidak dapat melakukan apapun terhadap 3 kepala besar menara pil, mereka juga tidak dapat membunuhnya. Jika dia tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri hari ini, dia tidak tahu kapan dia harus menunggu kesempatan berikutnya muncul. Meterai dari 3 kepala besar selama bertahun-tahun telah menyebabkan dia menderita. Aura destruktif tiba-tiba menyebar dari tubuhnya sementara kemerahan muncul di mata naga dari 3.000 api terbakar. Sudut mata Xiao Yan tanpa sadar bergerak-gerak saat dia merasakan aura destruktif ini. Teratai api pemusnahan juga memiliki perasaan seperti ini. Tampaknya 3.000 api terbakar ini mempermainkan hidupnya. Aum. Raungan pelan dan geram terus bergema di atas ruang kosong ini. Api ungu kehitaman di tubuh 3.000 api terbakar tiba-tiba bergoyang. Setelah itu, dengan cepat diaglomerasi di depan tatapan tertegun semua orang. Dalam sekejap mata, nyala api hitam aneh yang menyebabkan jantung seseorang bergetar tiba-tiba muncul. Akhirnya, apinya pecah, berubah menjadi api hitam kecil yang mendarat di tubuh besar 3.000 api dari segala arah. Ci. Api hitam pekat menetes ke tubuh 3.000 api terbakar. Segel hitam itu mulai runtuh dengan cepat. Namun, taktik ini tampaknya menghabiskan banyak energi karena kilatan di mata naga api 3.000 api terbakar tampak semakin redup. Anda masih memiliki metode ini setelah bertahun-tahun. Apa menurutmu kamu bisa menyegelku selamanya dengan mereka? Meskipun itu menghabiskan banyak kekuatan 3.000 api terbakar, ada kegembiraan yang terbentuk di matanya. Dia telah memikirkan segala macam cara untuk membuka segel yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Tubuh 3.000 api terbakar terus berjuang. Simbol hitam dengan cepat tersebar. Meskipun energi agung yang tersebar terus-menerus diisi ulang, tampaknya masih jauh dari mampu mengejar tingkat kerusakan. Ini buruk. 3.000 api terbakar akan membuka segelnya. Melihat garis hitam menipis pada segel pada 3.000 api terbakar, ekspresi Cao Ying, dan Chen, dan Xiongqing menjadi sedikit pucat. Sebagai anggota Menara Pil, mereka jelas menyadari kerusakan seperti apa yang akan terjadi setelah 3.000 api terbakar lolos. Dibandingkan dengan ekspresi pucat ketiganya, Xiao Yan tidak mengungkapkan sedikit pun kegelisahan di wajahnya. Jika 3.000 api terbakar benar-benar lolos dari segelnya, kemungkinan dia menundukkannya akan meningkat. Melakukan hal ini mungkin menimbulkan risiko, tetapi seperti kata pepatah, seseorang bisa mencari keberuntungan dari bahaya. Saat ini, dia tidak bisa diganggu. Haha. Xuan Kongzi, kali ini giliranmu yang gagal. 3.000 api terbakar tiba-tiba mengangkat kepala naganya yang sangat besar tepat saat mata Xiao Yan berkedip. Tawa seperti guntur bergema di ruang kosong ini. Kraak. Tawa itu baru saja terdengar ketika tubuh besar dari 3.000 api terbakar berputar dengan keras di ruang kosong. Segera, suara pecah tiba-tiba muncul. Kelompok Cao Ying gemetar saat mendengar suara pecah ini. Segel, gagal. Bab 1199 Penguatan Aula Jiwa. Dengan sedikit suara retak, wilayah bintang menjadi sangat sunyi. Semua aktivitas tiba-tiba terhenti saat ini. Segera, Mu Gutua dan tetua pertama Qiuling, yang berada dalam pertempuran sengit, buru-buru mundur selusin langkah secara bersamaan. Setelah itu, mereka dengan cepat beralih ke api 3.000 terbakar. Di bawah fokus mata semua orang, tubuh naga api raksasa yang sangat besar tertinggal di langit. Pada saat ini, simbol yang terbuat dari garis hitam pada sisik naga yang lebat telah menghilang. Meskipun mata naga api 3.000 terbakar menjadi sedikit redup setelah membuka segelnya, aura ganas yang dipancarkan oleh benang pemusnahan menyebabkan orang-orang yang hadir merasa takut. Sialan, ekspresi Qiuling berubah menjadi hijau saat dia melihat 3.000 api terbakar yang lolos dari segel. Dia mengeluarkan kutukan lembut dalam prosesnya karena dia tahu bahwa keadaan saat ini menjadi sedikit merepotkan.
Siapa yang bisa menghentikan 3.000 api terbakar yang lolos dari segel selain 3 kepala besar? Haha. Dibandingkan dengan ekspresi jelek Qiuling, wajah Mu Gutua dipenuhi dengan kegembiraan. Kakinya melangkah ke depan sambil tertawa. Selamat atas passingnya. Namun, apakah hal yang sudah kita bahas sebelumnya bisa dilakukan? Tenang, selama kamu tetap berada di aula jiwaku selama 1 tahun, kami pasti akan mengembalikan kebebasanmu. Saya dapat menjamin hal ini kepada Anda. Nada suara Mu Gutua memperlakukan 3.000 api terbakar sebagai ahli yang sangat kuat. Tentu saja, 3.000 api terbakar adalah seorang ahli yang memiliki kecerdasan. Orang tua ini telah melakukan transaksi dengan 3.000 api terbakar? Hati kelompok Xiao Yan menegang ketika mereka mendengar kata-kata Mu Gutua. Mata naga raksasa dari 3.000 api terbakar melirik ke arah Mu Gutua di depannya. Kelicikan yang sangat mirip manusia muncul di hadapan mereka saat suara rendah dan dalam keluar dari mulutnya yang besar. Ya, tentu saja tidak ada masalah dengan masalah yang kita diskusikan. Namun, saya harus berkeliling dunia ini terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan menuju ke aula jiwa manapun. Sudut mulut Mu Gutua bergerak-gerak setelah mendengar kata-katanya. Senyumannya perlahan menghilang saat dia berkata, "Lihat, kamu berniat mengingkari janjimu. Kalian semua sama saja. Anda ingin saya mempercayai Anda? Punya mimpi." Mata naga api 3.000 api terbakar menunjukkan rasa dingin. Ia telah menderita kerugian besar di tangan manusia. Meskipun ia tidak mengetahui keberadaan kuat seperti apa aula jiwa itu, ia bukanlah orang bodoh. Jelas dipahami bahwa pihak lain hanya ingin mendapatkan api esensinya. Ekspresi Mu Gutua menjadi sangat suram. Meskipun dia mengira segala sesuatunya tidak akan berjalan mulus, dia tidak menyangka 3.000 api terbakar akan menarik kembali kata-katanya secepat ini. Xiao Yan di sampingnya diam-diam menghela nafas lega ketika dia mendengar percakapan antara Mu Gutua dan 3.000 api terbakar. Sepertinya keduanya memiliki niat jahat di dalam hati meskipun mereka bekerja sama. Qiuling juga memahami situasinya. Dia ragu sejenak sebelum menunjukkan ekspresi pada kelompok Xiao Yan. Kelompok itu perlahan mundur agak jauh. Jika Mu Gutua dan 3.000 api terbakar akhirnya bertarung, tentu itu yang terbaik bagi mereka. Dengan kekuatan Mu Gutua, dia jelas bukan tandingan 3.000 api terbakar. Setelah mereka bertengkar sengit, sepertinya masalah di luar akan terselesaikan. Pada saat itu, para ahli dari Menara Pil akan turun tangan dan pasti akan mampu mengurus Mu Gutua dan 3.000 nyala api. Mu Gutua sedikit mengerutkan alisnya saat kelompok Xiao Yan mundur. Dia menyadari niat mereka. Namun, ini bukan waktunya memikirkan hal seperti itu. Meskipun 3.000 api terbakar ini sangat kuat, dia harus membawanya kembali ke aula jiwa hari ini apapun yang terjadi. Karena kamu tidak ingin melakukan sesuatu dengan baik, kamu tidak boleh menyalahkan aku yang dulu karena tidak bertindak dengan benar. Menara Pil mungkin tidak dapat menangani Anda, tetapi aula jiwa saya akan dapat memberitahu Anda apa yang disebut takdir yang lebih buruk daripada kematian. Mu Gutua dengan lembut mengulurkan tangannya yang keriput ke balik lengan bajunya. Nada suaranya juga menjadi sangat padat. Sosok hitam merobek ruang tepat setelah suara Mu Gutua terdengar. Angin itu membawa angin yang sangat panas dan menghantam kepalanya dengan keras. Serangan mendadak ini mengejutkan Mu Gutua. Tubuhnya berkelebat dan muncul lebih dari 100 kaki jauhnya. Setelah itu, matanya menjadi gelap dan serius saat dia melihat ke arah 3.000 api terbakar yang mengayunkan ekornya yang sangat besar. Tangannya terkepal dan piring giok perak cerah tiba-tiba muncul di tangannya. Selanjutnya, dia menghancurkannya. Setelah pelat batu giok hancur, kekuatan spasial yang sangat kuat tiba-tiba melonjak. Itu segera membuat celah di samping Mu Gutua. Ketika garis retakan terbentuk, 3 sosok manusia terbungkus jubah hitam perlahan keluar dari celah spasial. Setelah sosok manusia ini keluar, 3 aura besar dan kuat tiba-tiba menyapu ruang kosong ini seperti badai. Bahkan mata besar 3.000 api terbakar menunjukkan keseriusan dalam menghadapi badai besar ini. Sesepuh aula jiwa yang terhormat. Ekspresi Xiao yang tiba-tiba berubah ketika 3 sosok hitam misterius ini muncul. Dia tidak menyangka Mu Gutua masih memiliki trik seperti itu.
Hal yang menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam adalah dia telah menemukan bahwa kekuatan ketiga orang misterius berpakaian hitam ini tidak lebih lemah dari Mu Gutua. 4. Douzun. Susunan pemain seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa faksi teratas di dataran tengah. Namun, aula jiwa ini telah mengalahkan mereka dengan mudah. Pada saat ini, teror aula jiwa di hati Xiao Yan sekali lagi naik ke tingkat yang lebih tinggi. Piring giok spasial. Aula jiwa telah dipersiapkan dengan baik untuk 3000 api terbakar. Qiu Ling mengatupkan giginya saat dia berbicara. Matanya suram saat dia melihat 3 sosok yang keluar dari celah spasial. Mata Xiao Yan berbinar. Apa yang disebut pelat batu giok spasial kemungkinan besar adalah benda yang telah dihancurkan oleh Mu Gutua sebelumnya. Namun, dia tidak mau memikirkannya sekarang. Sisi Mu Gutua telah mendapatkan dukungan dari bala bantuan yang kuat. Kemungkinan bahkan 3000 api terbakar akan mengalami kesulitan melawan 4 elit Douzun. Meskipun 3000 api terbakar telah bertarung dengan 3 kepala besar menara pil selama bertahun-tahun, itu tidak berarti bahwa ia benar-benar memiliki kemampuan untuk bertarung dengan 3 kepala besar. Lagi pula, ketiga kepala besar itu hanya bermaksud menyegelnya sejak awal. Menyegelnya dan membunuhnya adalah 2 hal yang berbeda. Api 3000 terbakar mungkin disebut api abadi, namun jika 3 kepala besar menara pil benar-benar ingin menghabisinya, mereka bukannya tanpa pilihan. Namun, mereka tidak mau melangkah sejauh itu. Setiap api surgawi dianggap sebagai hal yang sangat langka bagi seorang alkemis. Terlebih lagi, api surgawi ini baru bisa terbentuk setelah ribuan atau puluhan ribu tahun. Barang-barang berharga akan terbuang sia-sia jika dihancurkan secara sembarangan. Tentu saja, 3 pemimpin besar menara pil lebih suka menghabiskan banyak upaya untuk membangun wilayah bintang dan menyegel 3000 api terbakar daripada menghancurkannya, tetapi aula jiwa jelas bukan orang baik. Mereka pasti tidak akan meninggalkan apa yang tidak bisa mereka peroleh untuk dinikmati orang lain. Mugu, keefektifanmu dalam melakukan sesuatu sangat buruk. Kami bertiga telah menunggu lama sebelum menerima pemanggilan jejak spiritual Anda. Salah satu dari 3 sosok hitam yang keluar dari celah spasial berbicara dengan suara serak. Apakah menurut Anda menara pil adalah orang biasa? Mu Gutua mengerutkan kening dan dengan dingin menjawab. Tidak perlu kata-kata yang tidak perlu ini. Kita tidak punya banyak waktu. Setelah kekacauan di dunia luar mereda, kemungkinan besar 3 kepala besar menara pil akan bergegas. Hanya kami berempat yang bukan tandingan mereka bertiga. Ya, manfaatkan saja waktu ini. Ketua Aula memandang rencana ini dengan sangat penting. Jika terjadi kesalahan, kita semua akan menderita. Orang berpakaian hitam lainnya berbicara dengan lemah. Orang-orang yang tersisa terdiam setelah mendengar kata, Ketua Aula. Wajah Mu Gutua juga sedikit bergerak. Matanya menunjukkan ketakutan. Ayo bertindak. Lakukan sesuai rencana kita. Selama kita mendapatkan esensi api dari 3000 api terbakar, misi kita akan dianggap berhasil. Mu Gutua menarik napas dalam-dalam. Matanya gelap dan pekat saat dia melirik Xiao Yan di kejauhan. Mu Gutua merasakan niat membunuh yang sangat kuat terhadap Xiao Yan di dalam hatinya. Namun, sekarang bukan waktunya balas dendam. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan paksa menekan niat membunuh di dalam hatinya. Siapkan formasi dan cegah 3000 api terbakar menyerap kekuatan bintang. Mu Gutua dengan dingin berteriak. Tubuhnya memimpin untuk bergegas ke depan. Tak lama kemudian, 3 orang lainnya juga bergegas ke 3 arah berbeda. Setelah itu, mereka mengepung 3000 api terbakar. Formasi spiritual 10.000 hantu pemakan. Jeritan sedingin es keluar dari mulut mereka berempat. Segera setelah itu, kabut hitam aneh muncul dari tubuh keempat orang ini ke segala arah. Setelah itu, kabut dengan cepat menyebar. Bagian dalam kabut hitam dipenuhi dengan rasa dingin yang sangat gelap. Bahkan ada petikan samar yang menusuk telinga yang terus-menerus dikirim dari kabut hitam. Dengan tersebarnya kabut hitam aneh ini, kekuatan bintang yang merembes ke dalamnya terhalang. Manusia sialan. Api 3000 terbakar meraung dengan marah setelah merasakan perubahan ini. Itu baru saja membuka segelnya. Tentu saja, dia tidak ingin kembali tidur dalam kegelapan total.
Mulutnya yang besar melebar dan nyala api ungu kehitaman muncul seperti tiang api saat keluar dari mulutnya. Ruang itu sendiri membentuk banyak distorsi dimanapun api itu lewat. Jatuh. Ekspresi Muogutua dan 3 lainnya sedikit tenggelam saat menghadapi pembalasan liar dan tak terkendali dari 3.000 api terbakar. Segel tangan Muogutua berubah dengan kecepatan seperti kilat. Kabut gelap dan dingin tiba-tiba mengeluarkan gelombang suara metalik. Cici. Kabut hitam berfluktuasi ketika lebih dari 100 rantai hitam besar dan kuat keluar dari kabut hitam. Mereka melubangi pilar api yang ditembakkan. Setelah itu, mereka tampak seperti ular piton besar yang menyapu dari segala arah. Akhirnya, mereka berubah menjadi jaring besar yang menutupi 3.000 api yang membara. Binatang, ada jalan yang bagus untuk kamu lalui, tapi kamu ingin mengambil jalan ini menuju kematianmu. Hari ini, aku yang dulu akan memenuhi keinginanmu. Pandangan kejam melintas di mata Muogutua saat rantainya meledak. Teriakan dingin tiba-tiba keluar dari mulutnya. Kunci surgawi 10.000 jiwa. Bab 1200 pertempuran intens. Terang. Setelah teriakan dingin Muogutua terdengar, rantai hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari bahan tak dikenal ditembakkan dari kabut hitam ke segala arah. Setelah itu, mereka saling bersilangan sebelum dengan kejam mengurung tubuh besar 3.000 api yang membara. Rantainya bergetar dan dengan kuat mengganggu 3.000 api yang membara. Aum. Api 3.000 terbakar meledak menjadi raungan yang hebat setelah disegel oleh rantai ini. Tubuhnya yang besar meronta. Api ungu kehitaman terus-menerus keluar dari tubuhnya dan membakar rantai hitam pekat. Api ungu kehitaman berlama-lama di atas rantai dan banyak teriakan yang tajam dan menyedihkan terdengar. Gelombang kabut hitam terus melonjak keluar dari rantai saat mereka berusaha sekuat tenaga untuk memblokir api. Kraak. Di bawah perjuangan habis-habisan yang dilakukan oleh 3.000 api terbakar ini, beberapa rantai hitam pekat putus. Kabut hitam melonjak di tempat rantai putus. Beberapa wajah samar, kecil, dan buas muncul di kabut, menyebabkannya tampak sangat aneh. Ekspresi Muogutua sedikit berubah saat dia merasakan tekanan besar yang tiba-tiba terjadi. Dia memang meremehkan kekuatan 3.000 api terbakar. Namun, dia juga sangat siap dengan tindakan mereka hari ini. Dia segera mendengus dingin sambil dengan tegas berteriak. Menggigit jiwa. 3 orang berpakaian hitam lainnya mengangguk sedikit setelah mendengar teriakan nyaringnya. Segel tangan mereka berubah. Kabut hitam suram tiba-tiba keluar dari lengan baju mereka. Akhirnya, ia berubah menjadi jiwa yang tak terhitung jumlahnya dengan ekspresi ganas yang berteriak dengan cara yang menyedihkan. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan tubuh besar 3.000 api terbakar dari segala arah. Bang bang bang. Jiwa-jiwa yang ganas, dengan kabut hitam di sekeliling mereka, baru saja menyentuh tubuh 3.000 api yang berkobar ketika mereka dibakar oleh api hitam ungu hingga menjadi ketiadaan. Meski dibakar, jumlah mereka sangat mengerikan. Puluhan ribu jiwa yang dikendalikan oleh kabut hitam tampak seperti nyengat yang menerkam ke dalam api saat mereka menyerang 3.000 api terbakar dengan kegilaan bunuh diri. Ekspresi Xiao Yan sedikit jelek saat dia melihat jiwa-jiwa yang berteriak dibakar oleh 3.000 api yang membara. Orang-orang dari aula jiwa ini sangat kejam dan jahat. Mereka menggunakan jiwa sebagai umpan meriam, sebuah metode yang tragis. Bajingan ini. Ekspresi Qiuling berubah menjadi hijau saat dia mengertakkan gigi dan mengutuk. Xiao Yan terdiam. Meskipun metode aula jiwa ini kejam, harus dikatakan bahwa efeknya cukup bagus. Menghadapi serangan bunuh diri jiwa dari segala arah, 3.000 api terbakar, yang telah menghabiskan sejumlah besar energi, keluar dari segel yang dipasang oleh 3 kepala besar, api ungu kehitaman secara bertahap melemah di tubuhnya. Aum! 3.000 api terbakar jelas merasakan apinya melemah. Segera, kemerahan cerah muncul di mata naganya. Raungan bergema di ruang kosong dan tubuh besarnya seperti giro yang mulai berputar liar. Segera, badai api setinggi 100 kaki terbentuk di dalam kabut hitam ini. Krak-krak! Badai api ungu kehitaman melanda sekeliling. Rantai hitam pekat yang mengganggu 3.000 api terbakar semuanya hancur. Kekuatan hisap yang sangat panas melonjak keluar dari badai, menyerap kabut hitam yang merembes ke udara di sekitarnya.
Setelah itu, sisa api ungu kehitaman menguapkannya sepenuhnya menjadi ketiadaan. Pembalasan hebat dari 3.000 api terbakar juga menyebabkan ekspresi kelompok Mu Gu Tua berubah. Panas yang mengerikan disalurkan melalui rantai ke tangan mereka, memaksa mereka berempat mundur beberapa langkah. Baru setelah itu mereka menstabilkan tubuh mereka. Mereka mengangkat tangan dan mendapati seluruh tangan mereka hangus hitam. Aku memang meremehkan binatang ini. Melihat upaya gabungan dari mereka berempat masih belum mampu menyegel 3.000 api terbakar ini, ekspresi serius melintas di wajah Mu Gu Tua. Segera, dia menarik napas dalam-dalam dan tatapan buas melintas di matanya. Pengorbanan kunci jiwa kehidupan. Tangan dari 3 sosok berpakaian hitam yang tersisa menjadi lamban setelah mendengar teriakan Mu Gu Tua. Mereka saling memandang sebelum melihat kekuatan hisap badai api yang mengerikan. Mereka hanya bisa mengatupkan gigi dengan keras dan mengganti segel tangan secepat kilat. Segera, teriakan nyaring keluar dari mulut mereka. Kunci jiwa kehidupan, muncul. Teriakan nyaring mereka baru saja terdengar ketika gelombang suara metalik yang sangat jernih muncul. Kelompok Xiao yang terkejut melihat 4 kabut hitam, berukuran 10 kaki, tiba-tiba meletus dari kelompok 4 pria Mu Gu Tua. Kabut hitam menghilang saat 4 rantai hitam pekat, berukuran 100 kaki, tampak seperti 4 ular piton ganas. Rantai hitam pekat itu tampak sangat megah. Permukaan rantai itu dipenuhi segel aneh. Wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya, dipenuhi dengan ekspresi sedih, berkumpul dalam rantai. Saat rantai dilepaskan, jeritan menakutkan dan memekakkan telinga terus terdengar, menyebabkan kelompok Xiao Yan sedikit mengernyit. Bahkan kunci jiwa kehidupan telah terbentuk. Sepertinya orang-orang ini juga berakhir dalam keadaan babak belur karena api 3.000 api. Senyuman sombong terlihat di wajah Qiuling saat dia berbicara setelah melihat apa yang sedang terjadi. Benda apa ini? Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Taktik aula jiwa sangat misterius. Saya tidak terlalu yakin tentang apa yang disebut kunci jiwa kehidupan ini. Namun, saya tahu bahwa ini adalah langkah terakhir dari sesepuh terhormat aula jiwa. Kunci jiwa kehidupan terhubung ke jiwa mereka. Jika benda ini dirusak, mereka akan menghadapi kerusakan yang sangat serius pada jiwa mereka. Oleh karena itu, mereka tidak akan mengeluarkan kunci jiwa kehidupan kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Benda ini mungkin memang kuat, tapi risikonya terlalu besar. Qiuling melihat ke medan perang sebelum menjawab. Xiao Yan sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Aula jiwa ini memang misterius. Ia sebenarnya bisa mempraktikkan hal-hal aneh. Bentuk formasi kunci jiwa kehidupan. Kilatan tajam melintas di mata Mu Gu Tua saat dia berteriak keras ketika kunci jiwa kehidupan muncul. Ci! Jeritan itu baru saja terdengar ketika 4 rantai hitam besar segera menembus udara disertai dengan jeritan menyedihkan yang mengguncang bumi. Mereka muncul di luar badai api dalam sekejap. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara, embusan, saat mereka menembak ke dalam badai api. Kunci besar itu melonjak ke dalam api dari satu sisi dan keluar dari sisi lainnya. Setelah itu, mereka menemukan arah lain untuk memasukinya. Ini berlanjut hanya beberapa kali sebelum 4 rantai besar menjerat badai dengan kuat. Kecepatan putaran liar badai api dikurangi secara paksa karena keterikatan 4 rantai besar. Akhirnya benar-benar berhenti. Aum! Badai berhenti dan 3.000 api terbakar di dalamnya segera muncul di mata kelompok Xiao Yan. Dapat dilihat bahwa tubuh besarnya telah ditembus oleh 4 rantai besar. Rantai melewati tubuhnya dan meliuk di atasnya, menjebaknya. Melihat bahwa Mu Gu Tua telah memaksakan 3.000 api terbakar sedemikian rupa, Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara dingin. Kekuatan gabungan dari 4 Douzun memang menakutkan. Hei. Mu Gu Tua menatap api, yang perlahan berhenti menyala setelah terjebak oleh rantai. Senyuman aneh tanpa sadar muncul di wajahnya. Hatinya sedikit bersukacita. Untungnya, api 3.000 terbakar telah habis ketika ia mencoba melepaskan segel dari 3 kepala besar itu. Kalau tidak, mereka berempat akan kesulitan untuk sepenuhnya menaklukkan binatang yang tidak bisa dijinakkan ini. Kalian semua harus menguncinya. Aku akan mengambil api intinya. Kegembiraan melintas di mata Mu Gu Tua saat dia memberitahu 3 orang lainnya. Ketika dia melihat 3.000 api terbakar, ia berjuang dengan lemah.
Cepat. Rantai jiwa kehidupan hampir tidak bisa menjebaknya. Kita tidak akan bisa bertahan lama. Seseorang berpakaian hitam menjawab dengan suara yang dalam. Nada suaranya menunjukkan kelemahan. Tingkat kesulitan dalam menghadapi 3.000 pembakaran nyala api jauh melampaui ekspektasi mereka. Ngugu tua mengangguk. Api biru tua keluar dari tubuhnya. Akhirnya, tubuhnya bergerak, dan dia tiba di hadapan kepala 3.000 api terbakar. Dia melihat ke arah nyala api, yang sedang berjuang dengan seluruh kekuatannya. Dia tanpa sadar dan dengan kejam tertawa. Kamu menolak untuk menuruti ketika diminta dengan baik. Ini adalah takdirmu, binatang. Apakah kamu menyesalinya? Ngugu tua tidak berhenti saat dia mengucapkan kata-kata ini. Dia muncul di dahi 3.000 api terbakar, tempat skala naga yang rusak berada. Di tempat itu, terdapat lubang hitam setinggi 5 kaki. Api esensi 3.000 api terbakar tersembunyi di dalamnya. Mata Ngugu tua menatap lubang hitam itu. Warna hijau di dalamnya menjadi lebih kaya. Namun, saat dia hendak menyerang, api 3.000 terbakar menghentikan perjuangannya. Kilatan tajam melintas di mata naga besar itu. Astaga! Ketika api 3.000 pembakaran berhenti meronta, kegelisahan muncul dalam hati Ngugu tua, tapi sebelum dia bisa merenungkan apa yang dilakukannya, seekor naga kecil berwarna ungu kehitaman berlari keluar dengan cara yang seperti kilat. Sepanjang perjalanan, api ungu kehitaman masih terasa tertekan seperti tubuhnya. Setelah penindasan ini, api ungu kehitaman berputar dengan cepat, berubah menjadi warna hitam pekat yang membuat hati seseorang menjadi dingin. Aura destruktif samar terpancar dari tubuh naga hitam-hitam kecil itu. Hewan ini gila. Ia berani melepaskan api esensinya atas kemauannya sendiri. Ekspresi Ngugu tua berubah drastis saat menyaksikan adegan ini. Sebelum dia bisa pulih, seekor naga api kecil berwarna hitam pekat telah melintas di depannya. Setelah itu, ia bertabrakan dengan tubuhnya. Tabrakan ini, yang tidak terlihat ganas, menyebabkan wajah Ngugu tua menjadi pucat. Seteguk darah segar berwarna merah cerah dimuntahkan. Tubuhnya juga terbang mundur setelah menerima pukulan serius. Ngugu tua dengan liar meraung marah setelah dikirim terbang dengan kasar. Kesempatan yang luar biasa. Mata Xiao yang tertuju pada naga hitam-hitam kecil dengan kecepatan seperti kilat setelah raungan Ngugu tua baru saja terdengar. Kegembiraan liar muncul di matanya. 3.000 api terbakar yang dia impikan akhirnya muncul dalam jangkauannya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1201 lakukan. Mata Xiao yang berbinar karena munculnya api esensi dari 3.000 api terbakar. Orang tua King Hua, yang telah mengamati dari jarak dekat, berubah menjadi sosok buram saat ini saat dia menyerbu ke dalam api esensi dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan sedikit mengerutkan alisnya ketika dia melihat iblis tua King Hua bereaksi begitu cepat. Matanya berkedip, tapi dia tidak segera bertindak. Meskipun api esensi telah muncul, masih ada 3 tetua terhormat dari aula jiwa yang memandang dengan niat buruk. Tidak mudah untuk memadamkan api ini. Kecepatan iblis tua King Hua sangat cepat. Dalam sekejap, dia muncul di depan naga api hitam pekat. Ekspresi panas melintas di matanya. Douk yang besar dan perkasa melonjak dari telapak tangannya dan meraih naga api itu. Kamu sedang mencari kematian. Douk iblis tua King Hua baru saja dipanggil ketika beberapa teriakan dingin tiba-tiba terdengar sebelum dia bahkan dapat melakukan kontak dengan api esensi. Segera, gelombang suara retakan logam ditransmisikan. Angin gelap dan dingin menusuk punggung iblis tua King Hua. Iblis tua King Hua sedikit mengernyit saat merasakan kekuatan dahsyat ini. Tubuhnya bersinar, dan dia buru-buru menghindar. Setelah itu, matanya sedingin es saat dia melihat orang berpakaian hitam yang ikut campur. Hehe, orang lain tidak boleh melanggar keinginan aula jiwaku. Orang berpakaian hitam itu tertawa dingin. Lebih dari selusin rantai hitam pekat menempel di sekujur tubuhnya seperti ular berbisa. Pekikan spiritual yang tajam terus terdengar dari rantai tersebut. Saya akan mengawasinya. Kalian semua harus bertindak dan merebut esensi api. Orang berpakaian hitam, yang telah menyerang iblis tua King Hua, menoleh kedua douzun berpakaian hitam lainnya. Dia berbicara dengan suara yang dalam.
Dipahami. Kedua Douzun berpakaian hitam juga mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Setelah itu, mereka bergegas menuju api esensi. Ekspresi iblis tua King Hua sedikit berubah ketika dia melihat tindakan kedua orang ini. Kakinya baru saja melangkah keluar ketika lebih dari selusin rantai hitam pekat membelah udara. Mereka membawa aura tajam dan dingin yang menyelimuti seluruh titik vitalnya. Bajingan. King Hua tua segera mengeluarkan kutukan rendah saat rantai hitam gelap ini menyerbu. Namun, dia tidak berani meremehkannya. Dou Qi di dalam tubuhnya melonjak saat ini. Dengan menggunakan tangan kosongnya, dia memulai pertarungan sengit dengan Douzun yang berpakaian hitam itu. Sementara iblis tua King Hua sedang direcoki, dua Douzun berpakaian hitam mengepung naga api kecil berwarna hitam gelap di belakang yang lain di depan. Mata mereka saling bertukar pandang, dan jari-jari mereka berkedip. 10 rantai agak kecil berwarna hitam pekat keluar dari lengan baju mereka dengan suara berdentang. Setelah itu, mereka dengan kejam menyerbu ke dalam api esensi dari 3.000 api terbakar. Ukuran naga api kecil itu masih cukup mengesankan, berukuran sekitar 10 kaki. Meskipun ukuran tubuhnya jauh lebih rendah dari dirinya sebelumnya, aura destruktif yang samar-samar hadir di sekelilingnya menyebabkan seseorang takut untuk meremehkannya sedikit pun. Kilatan tajam melintas di mata 3.000 api terbakar saat menghadapi serangan gabungan dari dua Douzun berpakaian hitam. Hari ini, dia telah lolos dari segel 3 kepala besar dengan susah payah. Tidak disangka dia dipaksa meninggalkan tubuh aslinya oleh individu kejam dari aula jiwa tepat setelah dia melarikan diri. Api hitam gelap menutupi seluruh tubuh 3.000 api berkobar. Dia mengayunkan ekor naganya, yang berubah menjadi petir hitam. Ia bergegas menuju Douzun berpakaian hitam di depannya. Douzun yang berpakaian hitam sedikit terkejut ketika dia melihat balasan 3.000 api terbakar. Nasib Mugu yang lama sebelumnya telah membuatnya takut meremehkan nyala api. Segera, dia melepaskan lengan bajunya. Kabut hitam melonjak dan rantai hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Mereka seperti ular piton raksasa yang bertabrakan dengan 3.000 api terbakar. Terang! 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 Bentrokan sengit antara kedua kubu menimbulkan percikan api. Segera, gelombang demi gelombang suara logam jernih muncul. Piton rantai ganas itu benar-benar terbelah setelah menghadapi serangan 3.000 api terbakar. Binatang ini sangat kuat. Meskipun hati Douzun yang berpakaian hitam ini dipenuhi dengan kehati-hatian, pingsan saat bersentuhan sudah melebihi ekspektasinya. Segera, langkah kakinya bergerak dan tubuhnya segera mundur. Namun, dia baru saja menunjukkan tanda-tanda mundur ketika ruangnya bergoyang. Api 3.000 pembakaran yang hitam pekat keluar dari angkasa. Setelah itu, disertai dengan aura destruktif yang melesat ke arah posisi jantung Douzun yang berpakaian hitam, seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Serangan yang sangat dahsyat dari 3.000 api terbakar ini telah membangkitkan aura ganas di dalam hati Douzun yang berpakaian hitam ini. Sejak kapan dia dipaksa dalam keadaan seperti itu selama bertahun-tahun? Aura ganas ini baru saja melonjak dalam hatinya ketika Douzun yang berpakaian hitam tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Kabut besar, kuat, hitam pekat, dan dingin menyembur dari tubuhnya. Setelah itu, dia melancarkan pukulan tanpa ampun. Bang! Pukulan itu bertabrakan dengan naga api. Ledakan menggelegar bergema di wilayah bintang. Gelombang api panas menyapu seperti kilat. Ekspresi Douzun yang berpakaian hitam berubah hampir seketika setelah tabrakan antara keduanya. Seteguk darah segar berwarna merah cerah dimuntahkan. Setelah tabrakan ini, dia akhirnya mengerti betapa menakutkannya 3.000 api terbakar ini. Meskipun 3.000 api terbakar telah melemah setelah mengalami banyak pertempuran, kekuatan pemusnahannya masih berhasil menembus pertahanannya dengan mudah dalam sekejap. Kaki Douzun yang berpakaian hitam terus melangkah mundur. Sesaat kemudian, dia akhirnya menstabilkan tubuhnya dengan cara yang agak menyedihkan. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Pantas saja Mugu tua bahkan tidak bisa menerima pukulan lebih awal. Kekuatan destruktif ini terlalu sulit untuk dihadang. Meskipun Douzun yang berpakaian hitam terluka parah, api hitam pekat dari 3.000 api terbakar juga menjadi jauh lebih gelap. Jelas sekali, serangan tadi telah menghabisinya. Serang, itu tidak akan bertahan lama.
Douzun yang berpakaian hitam menyeka darah yang menetes dari sudut mulutnya. Dia melihat api di tubuh 3000 api terbakar tiba-tiba menjadi redup. Kegembiraan muncul di matanya yang terkejut saat dia berteriak kepada temannya. Douzun lainnya dari aula jiwa juga mengangguk setelah mendengar ini. Namun, setelah pengalaman sebelumnya, mereka lebih berhati-hati. Dia melambaikan lengan bajunya dan roh yang tak terhitung jumlahnya, tertutup kabut hitam, muncul. Setelah itu, mereka melonjak menuju 3000 api terbakar dari segala arah. Dari kelihatannya, dia bermaksud menggunakan ledakan jiwa untuk sepenuhnya menghabiskan sisa kekuatan 3000 api terbakar. Meskipun taktik ini kejam, namun harus dikatakan cukup efektif. Di bawah serangan bunuh diri dari roh yang tak terhitung jumlahnya, 3000 api terbakar hanya bisa terus menghindar. Namun, api hitam pekat di tubuhnya perlahan menjadi pucat. Tampaknya menunjukkan tanda-tanda kembalinya jenis api ungu kehitaman di masa lalu. 3000 api terbakar terus menghindari ledakan jiwa saat raungan kemarahan bergema di udara. Melihat pemandangan ini, Mu Gutua dan Douzun berpakaian hitam, yang menderita kerugian besar di tangan 3000 api terbakar, juga menghela nafas lega. Jika keempat Douzun tidak mampu menghadapi 3000 api terbakar meskipun bertindak bersama, mereka pasti akan dihukum ketika kembali. Xiao Yan di kejauhan mengamati 3000 api terbakar yang terpaksa dihindari oleh taktik Douzun dari aula jiwa. Matanya perlahan menyipit. Saat ini, dia bisa merasakan 3000 api terbakar semakin lemah. Hal buruk. Tidak disangka orang-orang dari aula jiwa ini akan sekejam ini. Mereka menggunakan taktik seperti itu untuk menghabiskan kekuatan 3000 api terbakar. Jika ini terus berlanjut, 3000 api terbakar kemungkinan besar akan mendarat di tangan mereka. Qiuling di samping berbicara dengan suara yang dalam dengan ekspresi yang sangat serius. Apakah guru dan yang lainnya tidak membebaskan diri? Cao Ying mengerutkan alisnya dan bertanya. Wilayah bintang ini tidak dapat menampung begitu banyak elit Douzun. Awalnya, wilayah bintang seharusnya runtuh segera setelah orang-orang ini masuk. Namun, dari kelihatannya, ketiga ketua asosiasi sudah memantapkannya. Saya pikir mereka harus bisa membagi perhatian mereka dan segera masuk, jawab Qiuling. Apa yang harus kita lakukan? 3000 api terbakar sepertinya tidak akan bisa bertahan lama. Chen Dan bertanya dengan lembut. Serahkan padaku. Tawa yang tiba-tiba ini menyebabkan Qiuling dan yang lainnya terkejut. Mata mereka segera beralih ke Xiao Yan, hanya untuk melihat bahwa dia memiliki wajah penuh senyuman. Tetua pertama Qiuling. Bolehkah saya mengundang Anda untuk turun tangan dan memblokir Mu Gutua dan Douzun lainnya yang terluka dari aula jiwa? Xiao Yan melihat sekeliling sambil bertanya. Mu Gutua dan Douzun berpakaian hitam itu terluka parah. Tidak sulit untuk memblokirnya. Qiuling ragu-ragu sebelum menjawab dengan suara yang dalam. Hehehehe, kalau begitu, aku harus merepotkan tetua pertama Qiuling mengenai mereka berdua. Serahkan Douzun terakhir dari aula jiwa dan 3000 api terbakar kepadaku, Xiao Yan tertawa kecil. Bisakah kamu mengatasinya? Qiuling kaget saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia langsung bertanya dengan agak ragu. Meskipun dia tidak mempunyai komentar apapun mengenai kemampuan penyempurnaan pil Xiao Yan, ini saat ini bukanlah penyempurnaan pil. Sebaliknya, itu adalah pertarungan yang nyata. Dari kemunculan aura Douzun dari aula jiwa, yang bertarung melawan 3000 api terbakar, dia seharusnya menjadi seorang ahli yang kekuatannya telah mencapai Douzun bintang 3. Dengan kekuatan Xiao Yan, melawannya dan menghadapi 3000 api terbakar bukanlah tugas yang santai. Xiao Yan tersenyum menghadapi keraguan Qiuling. Dia menjentikan jarinya dan cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, ia berubah menjadi sosok manusia emas. Mengejutkan bahwa boneka setan langit telah berevolusi setelah mengalami banyak pil petir. Qiuling kaget saat melihat boneka surgawi dengan kilau keemasannya. Dia perlahan mengangguk. Mungkin saja dia merasakan sedikit bahaya darinya. Karena kamu yakin, aku akan menyerahkan 3000 api terbakar dan Douzun dari aula jiwa kepadamu. Tentu saja akan lebih baik jika Anda memiliki kepercayaan diri untuk menaklukkan 3000 api terbakar. Qiuling menatap Xiao Yan dalam-dalam. Dia secara alami menyadari bahwa Xiao Yan sangat tertarik pada 3000 api terbakar. Xiao Yan tersenyum sambil mengangguk.
Dia tidak mengucapkan kata-kata tambahan yang tidak perlu. Kakinya melangkah melewati ruang kosong, dan tubuhnya bergegas menuju Do Uzun dari aula jiwa dengan kecepatan seperti kilat. Boneka surgawi di sisinya berubah menjadi cahaya keemasan yang mengikuti di belakang. 3000 api terbakar, kamu milikku. Panas membara yang sulit disembunyikan melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat naga api hitam kecil itu. Bab 1202 segel. Xiao Yan, kamu sedang mencari kematian. Mu Gutua telah merasakan Xiao Yan ketika sosoknya melintas ke depan. Segera, mata Mu Gutua menjadi dingin saat dia berteriak dengan tegas. Xiao Yan tidak mendengar atau repot-repot menghadapi teriakan Mu Gutua. Dia membawa boneka surgawi dan melepaskan kecepatannya secara maksimal. Dia bergegas menuju Do Uzun dari aula jiwa yang menghalangi 3000 api terbakar. Bunuh dia. Niat membunuh yang sangat dalam muncul di mata Mu Gutua ketika dia melihat Xiao Yan mengabaikan tangisannya. Setelah itu, dia berteriak dengan suara yang dalam kepada Do Uzun yang berpakaian hitam, yang telah terluka oleh 3000 api terbakar sebelumnya. Do Uzun yang berpakaian hitam mengangguk setelah mendengar teriakan Mu Gutua. Keduanya bergegas keluar pada saat bersamaan. Douki mereka yang besar dan perkasa menyebabkan munculnya gelombang riak. Ci! Tubuh keduanya hanya bergerak dalam jarak dekat ketika ruang di depan mereka terdistorsi. Sesosok perlahan muncul dan menghalangi keduanya. Qiuling, ayo! Wajah Mu Gutua menjadi dingin saat dia berteriak ketika dia melihat Qiuling muncul di hadapannya. Qiuling hanya tertawa dingin menghadapi teriakan dingin Mu Gutua. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Douki di dalam tubuhnya dilepaskan tanpa ditahan. Setelah itu, tubuhnya bergerak, dan dia bergegas menuju Mu Gutua. Ekspresi Mu Gutua sedikit berubah saat dia melihat Qiuling bergegas mendekat. Dalam kondisinya saat ini, dia bukan tandingan Qiuling. Matanya langsung beralih ke Do Uzun berpakaian hitam di sampingnya. Dia menyarankan dengan suara yang dalam. Ayo kita serang bersama dan urus orang tua ini. Dipahami. Do Uzun yang berpakaian hitam itu juga mengangguk setelah mendengar ini. Dia juga terluka parah. Kekuatan pemusnahan khusus dari 3000 api terbakar telah menyebabkan bagian dalam tubuhnya terluka parah. Dengan kondisinya saat ini, dia tidak bisa melawan Qiuling sendirian. Itu adalah pilihan terbaik bagi mereka berdua untuk bertarung bersama. Senyuman dingin melintas di mata Qiuling saat dia melihat kelompok Mu Gutua menyerang bersama. Dia tidak mundur. Sebaliknya, dia mendekati mereka dengan sikap yang lebih galak. Do Uzun berpakaian hitam yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan iblis tua King Hua juga merasakan saat kelompok Xiao Yan bertindak. Ekspresinya dengan cepat berubah ketika dia mencoba melarikan diri dari pertempuran. Namun, iblis tua King Hua terus mengganggunya. Sayang sekali. Saya bertemu orang tua Yao Chen saat itu ketika mencari api surgawi. Sekarang, saya pernah bertemu murid-muridnya sambil melakukan hal yang sama, lupakan saja. Mungkin aku yang dulu tidak bernasib seperti itu. Kali ini, aku akan membantu anak kecil ini karena persahabatanku dengan Yao Chen. Iblis tua King Hua melirik Xiao Yan, yang sedang bergegas menuju 3000 api terbakar. Dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya sebelum dia menyerang ke depan. Douki melonjak saat dia dengan tegas melecehkan Do Uzun yang berpakaian hitam itu. Kabut hitam terus-menerus melonjak dari lengan aula jiwa Do Uzun terakhir ke segala arah. Bagian dalam kabut hitam sepertinya dipenuhi dengan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mengalir deras seperti badai. Setelah itu, mereka meledak di badan api dari 3000 api terbakar, menyebabkan api hitam pekat bergetar. Segera, 3000 api terbakar ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Hati para Do Uzun dari aula jiwa menghela nafas lega saat mereka menyaksikan api ungu kehitaman dari 3000 api terbakar. Namun, saat dia hendak melepaskan jiwa untuk menghancurkan dirinya sendiri, angin yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul di belakangnya, menyebabkan ekspresinya berubah. Terang. Sementara ekspresinya telah mengalami perubahan drastis, pakaian di punggungnya robek dan kabut hitam menggumpal menjadi rantai yang mengalir deras. Setelah itu, gelombang suara logam jernih bergema di udara. Bang!
Meskipun rantai telah memblokir serangan tersebut, kekuatan sisa masih mengguncang Do Uzun ini dari aula jiwa hingga dia mundur 2 langkah terus-menerus. Baru setelah itu dia menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya gelap dan dingin saat dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok emas berdiri di tempat dia mundur. "Bocah, apakah kamu lelah hidup?" Do Uzun dari aula jiwa menyapukan pandangannya ke sekeliling. Dia melihat boneka setan langit berdiri di belakang Xiao Yan saat dia menanyainya dengan suara dingin. "Menyerang." Xiao Yan samar-samar melirik Do Uzun sebelum memesan dengan lembut. "Bang!" Setelah suaranya dibunyikan, kaki boneka awan langit langsung terdorong ke udara kosong. Xiao Yan bisa mendengar suara yang sedikit teredam, dan boneka itu muncul di depan Do Uzun dari aula jiwa dengan kecepatan seperti kilat. Ia mengangkat tinju logam berwarna emasnya dan menciptakan angin mengerikan yang menghantam kepala Do Uzun dengan keras. Ekspresi Do Uzun dari aula jiwa sedikit berubah ketika dia melihat ruang runtuh tempat tinju boneka surgawi lewat. Dia tidak berani meremehkannya saat dia buru-buru menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya. "Bang!" Xiao Yan hanya tersenyum saat melihat Do Uzun dari aula jiwa bertarung dengan boneka iblis langit. Kepalanya menoleh ke 3.000 api terbakar dari jarak dekat. Saat ini, nyala api di tubuhnya tampak sedikit redup. Namun, Xiao Yan menemukan gelombang kekuatan bintang merembes keluar dari ruang kosong di sekitarnya. Setelah itu, mereka diserap oleh 3.000 api terbakar ke dalam tubuhnya. Setelah kekuatan bintang ini mengalir, api di tubuhnya secara bertahap menjadi lebih kuat. Benar-benar layak menjadi api abadi. Xiao Yan merasa sedikit takjub di hatinya saat melihat pemandangan ini. Memang ada alasan mengapa api 3.000 terbakar ini disebut api abadi. Jika ia terus menyerap kekuatan bintang, sepertinya ia akan memulihkan kekuatannya dalam waktu singkat. Pada saat itu, akan sangat sulit untuk menghadapinya. Itu tidak boleh dibiarkan terus menyerap kekuatan bintang. Xiao Yan melangkah melalui ruang kosong saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia melintas dan muncul di depan 3.000 api terbakar. Api hijau giok perlahan keluar dari tubuhnya. Setelah itu, ia benar-benar melilit 3.000 api terbakar. Mata 3.000 api terbakar sedingin es saat menatap Xiao Yan di depannya. Saat api hijau giok naik, matanya menjadi sedikit terkejut. Segera, keinginan yang belum pernah muncul sebelumnya tiba-tiba muncul di matanya. Meskipun ia tidak tahu persis apa itu api hijau giok setelah disegel selama bertahun-tahun, nalurinya mengatakan bahwa jika ia bisa melahap api itu, ia tidak perlu lagi takut pada 3 kepala besar menara pil. Ekspresi keinginan di mata 3.000 api terbakar juga tertangkap di mata Xiao Yan. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Saat itu, ketika api hati gugur memandangnya, ia juga merasakan emosi ini. Satu-satunya perbedaan adalah api hati gugur tidak menunjukkan keinginannya secara mencolok seperti api 3.000 terbakar. "Apakah kamu bisa melahap api surgawiku akan ditentukan oleh kemampuanmu." Xiao Yan tertawa. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan suara gemuruh bergema di udara. Dia muncul di atas kepala 3.000 api terbakar dengan cara seperti hantu. Setelah itu, tinjunya, yang dikelilingi oleh api hijau giok, menghantam kepala 3.000 api terbakar dengan keras. Menghadapi serangan Xiao Yan ini, 3.000 api terbakar, yang dirugikan, tidak mau mundur. Ia mengayunkan ekor naganya dan menghantam tinju Xiao Yan dengan keras. Bang! Kedua gelombang api itu ditekan menjadi busur saat bertabrakan. Setelah itu, angin bertiup kencang dan mengguncang ruangan hingga muncul retakan hitam pekat. Kekuatan yang ganas dan kuat menyebabkan Xiao Yan dan 3.000 api terbakar mundur agak jauh. Setelah itu, 3.000 api terbakar meraung ke langit. Ia melebarkan mulut naganya dan pilar api ungu kehitaman yang sangat menakutkan melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat melihat pilar api ditembakkan. Dia memang bukan tandingan api 3.000 terbakar pada puncaknya. Sayangnya, kondisi saat ini bahkan tak lagi 1/10 dari puncaknya. Pilar api dengan cepat melebar di mata Xiao Yan. Itu akan memasuki wilayah 10 kaki di sekitar tubuhnya ketika sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan. Api hati teratai berkilau melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, itu berubah menjadi dinding api yang berkobar. Bang! Api ungu kehitaman menghantam dinding api hijau giok dengan keras.
Kedua api surgawi akhirnya bertabrakan. Mereka dengan liar melepaskan kekuatan penghancur mereka yang mengerikan. Pilar api dengan cepat naik menjadi gelombang riak. Namun, terlepas dari bagaimana 3.000 api terbakar menyala, dinding api hijau giok tetap stabil. Kebuntuan antara keduanya berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum pilar api ungu hitam akhirnya mulai melemah secara bertahap karena habisnya 3.000 api yang membara. Sebuah cahaya melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat 3.000 api terbakar yang sedikit lamban. Dinding api hijau giok tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, sebuah botol giok muncul di tangannya. Itu dilemparkan ke pilar api ungu kehitaman yang belum sepenuhnya menyebar. Bang-bang! Botol giok itu meledak ketika bersentuhan dengan 3.000 api terbakar. Cairan seputih salju keluar darinya. Cici! Cairan itu baru saja bersentuhan dengan api ungu kehitaman ketika tiba-tiba meletus menjadi gelombang kabut putih. Aliran es yang menusuk tulang hadir di kabut, meskipun kabut putih dengan cepat menyebar karena nyala api ungu kehitaman, Xiao Yan tidak diragukan lagi telah menambah penderitaan dari 3.000 api terbakar. Api hitam pekat di tubuhnya berubah total menjadi warna ungu kehitaman di masa lalu. Salju turun. Saat sisa api hitam pekat di 3.000 api terbakar berubah kembali menjadi warna ungu kehitaman, kilatan tiba-tiba melintas di mata Xiao Yan. Petir menyambar di bawah kakinya dan dia menghilang dengan cara yang aneh di tengah ruang yang beriak. Pada saat dia muncul, dia sudah berada di atas kepala 3.000 api terbakar. Xiao Yan mengepalkan tangannya setelah muncul. Botol giok kecil lainnya muncul di tangannya. Setelah itu, dia terlempar dengan kecepatan seperti kilat. Ini dengan keras menghantam dahi 3.000 api terbakar. Itu pecah dengan ledakan dan setetes darah emas gelap perlahan muncul. Tubuh 3.000 api terbakar langsung menegang ketika setetes darah emas menyentuh dahinya. Ekspresi matanya menunjukkan kebodohan. Di saat yang sama, segel aneh muncul di dahinya. Dari penampakan segelnya, itu sama dengan segel naga di telapak tangan Xiao Yan. Ini memang segel naga. Kegembiraan liar melintas di wajah Xiao Yan ketika dia melihat simbol aneh di dahi 3.000 api terbakar. Bab 1203 melawan jiwa. Xiao Yan, yang berada dalam keadaan sangat gembira, menemukan bahwa segel naga di tangannya berangsur-angsur menjadi panas segera setelah simbol aneh itu muncul di dahi 3.000 api terbakar. Di saat yang sama, perasaan yang sangat misterius tiba-tiba muncul di hatinya. Xiao Yan merasa tercengang begitu perasaan misterius ini muncul. Dia menatap 3.000 api terbakar di depannya, dan dia sepertinya bisa merasakan emosinya. Aum! Api 3.000 pembakaran meredup sesaat setelah simbol itu muncul, tapi sekali lagi ia memulihkan kewaspadaannya sementara Xiao Yan merasa terkejut. Pada saat ini, dia sepertinya memahami sesuatu. Kilatan dingin dan ganas tiba-tiba muncul saat ia menatap tajam ke arah Xiao Yan. Simbol di dahinya juga semakin cerah. Hati Xiao Yan terasa dingin ketika dia melihat kilatan tajam yang memenuhi mata 3.000 api terbakar. Dia sadar bahwa dia akan segera berada dalam situasi berbahaya. Seperti yang dikatakan Zian, segel naga ini bekerja dua arah. Jika dia tidak bisa mengendalikan 3.000 api terbakar, dia akan dikendalikan olehnya. Ini adalah sesuatu yang tidak akan diizinkan oleh Xiao Yan, apapun yang terjadi. Ayolah, aku ingin melihat betapa galaknya kamu. Saat ini, hanya satu dari keduanya yang akan bertahan. Xiao Yan bukanlah orang biasa. Segera, cahaya yang kuat muncul di matanya. Dia sudah menelan dua api surgawi. Apakah dia tidak mampu menangani 3.000 api terbakar ini? Aum! 3.000 api terbakar mengangkat kepalanya dan meraung. Segel di dahinya tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan. Itu seperti matahari keemasan menyilaukan yang terbit di wilayah bintang. Mengikuti pencerahan simbol di dahi api 3.000 api, perasaan misterius di dalam hati Xiao Yan menjadi lebih jelas. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba menjadi menyilaukan. Dia linglung. Ketika dia muncul lagi, dia berada di ruang yang sangat asing. Ruang ini dipenuhi dengan api ungu kehitaman, dan Xiao Yan hadir di dalam api yang tak berujung ini. Manusia bodoh! Raungan naga yang marah tiba-tiba ditransmisikan dari api ungu kehitaman.
Angin kencang bertiup kencang dan seekor naga yang sangat besar perlahan bangkit dari lautan api. Ia bertahan di langit saat ia menyaksikan Xiao Yan yang berdiri di lautan api. Mata Xiao Yan terfokus pada naga besar di dalam api ungu kehitaman. Sesaat kemudian, dia menghirup udara panas. Dia memahami dengan jelas bahwa ini adalah dunia spiritual dari 3.000 api yang membara. Dia ingin mendominasi segel naga dan mengendalikan Xiao Yan dalam prosesnya. Pertempuran jiwa ya? Xiao Yan mengangkat tangannya. Dia melirik telapak tangan yang agak ilusi itu sementara wajahnya tidak beriak seperti sumur tua. Sebuah pemikiran melintas di hati Xiao Yan. Kekuatan batin yang besar dan kuat membentuk tempat duduk teratai di bawah tubuhnya. Setelah itu, dia duduk bersila. Matanya yang hitam pekat menatap ke arah 3.000 api yang terbakar di dalam lautan api sambil tertawa dingin. Binatang, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Aum. 3.000 api terbakar segera mengeluarkan raungan yang sangat marah. Di bawah suara gemuruh ini, api ungu kehitaman di dalam ruang ini melonjak dengan liar. Setelah itu, mereka menyerbu menuju Xiao Yan dari segala arah dengan momentum yang sangat mengejutkan. Ekspresi Xiao Yan sangat tenang saat menghadapi serangan liar dari 3.000 api terbakar ini. Saat ini, mereka tidak hanya bertarung dengan jiwa mereka, tetapi juga dengan kemauan mereka. Siapapun yang bisa bertahan sampai akhir akan menjadi pemenang akhir. Pelatihan bertahun-tahun ini telah membentuk Xiao Yan menjadi gunung ketangguhan dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Mustahil untuk mengatakan siapa yang akan mati di tangan siapa jika mereka benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Api ungu kehitaman ditembakkan saat penghalang api hijau giok melingkar perlahan menyebar dari tubuh Xiao Yan. Akhirnya, api hijau giok berubah menjadi penutup bundar yang membungkus tubuhnya. Dia tampak seperti gunung yang tidak bergerak terlepas dari bagaimana api ungu kehitaman bertabrakan dengannya. Pertarungan yang akan menentukan nasib keduanya baru saja dimulai. Cao Ying dan yang lainnya di kejauhan memperlihatkan wajah yang dipenuhi kecemasan dan keraguan saat mereka melihat ke kejauhan. Xiao Yan tiba-tiba menghentikan semua tindakannya. Matanya tertutup rapat. Apalagi yang paling mengejutkan mereka adalah naga api ungu kehitaman di depannya. Pada saat ini, orang yang sangat galak itu terdiam dalam keheningan yang aneh. Tubuhnya muncul di udara. Jika suatu kekuatan kehidupan tidak terpancar dari tubuh manusia dan naga itu, kemungkinan besar orang lain akan bertanya-tanya apakah keduanya tiba-tiba kehilangan nyawa. Apa yang telah terjadi? Cao Ying mengerutkan alisnya saat dia bertanya dengan lembut. Mereka tampaknya telah mengubah metode bertarung mereka. Saya bisa merasakan Xiao Yan mengerahkan kekuatan spiritual dalam jumlah besar. Api 3.000 terbakar juga menunjukkan beberapa aktivitas di area ini. Saya pikir ini harus menjadi pertarungan jiwa. Dan Chen dengan lembut berkata di samping. Pertarungan jiwa? Ekspresi Cao Ying sedikit berubah setelah mendengar kata-katanya. Seseorang hanya bisa terlibat dalam pertarungan jiwa jika kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat tertentu. Namun, pertarungan semacam ini terlalu sengit. Jika seseorang ceroboh, kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dapat terjadi pada jiwanya. Terlebih lagi, hal itu bahkan mungkin menyebabkan kekuatan spiritual seseorang melemah secara bertahap. Oleh karena itu, bahkan beberapa ahli sejati dengan kekuatan batin yang kuat tidak berani terlibat dalam pertarungan jiwa. Namun, tidak ada gunanya khawatir sekarang. Mengganggu salah satu dari mereka pada saat ini akan menghasilkan serangan balik. Hasilnya akan sangat serius. Kita hanya bisa menunggu sampai itu berakhir secara alami, kata Dan Chen. Cao Ying mengerutkan kening. Namun, dia tidak bisa memikirkan solusinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas dalam hatinya. Saat kelompok Cao Ying menemukan kondisi aneh Xiao Yan dan 3.000 api, Mu Gutua dan yang lainnya juga merasakannya. Mereka langsung kaget. Meskipun mereka tidak menyadari mengapa Xiao Yan tiba-tiba terlibat dalam pertarungan jiwa dengan 3.000 api terbakar, mereka memahami bahwa sekarang adalah kesempatan bagus untuk bertindak. Selama mereka mengganggu pertarungan antara Xiao Yan dan 3.000 api terbakar, keduanya akan melakukan serangan balik, membunuh dua burung dengan satu batu. Kamu akan menghentikannya. Saya akan menyerang. Mu Gutua mengatupkan giginya dan berteriak saat kilatan cahaya melintas di matanya.
Do Uzun berpakaian hitam, yang bertarung sengit dengan Qiuling, ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia hanya bisa mengangguk dengan kasar. Tidak ada cukup waktu. Mereka hanya dapat menarik diri jika tidak mendapatkan apapun. Mu Gutua segera terbang. Ekspresi Qiuling merosot saat dia melihat Mu Gutua mencoba melarikan diri dari pertempuran. Dia baru saja akan mengejar ketika Do Uzun yang agak kelelahan melancarkan serangan balik yang sangat gila, menarik fokus Qiuling kembali ke pertempuran. Caoying, hentikan dia! Ekspresi Qiuling berubah setelah ditunda oleh Do Uzun berpakaian hitam, yang mengerahkan seluruh tenaganya. Caoying dan yang lainnya buru-buru mengangguk setelah mendengar teriakannya. Tubuh mereka baru saja bergerak ketika dua ahli dari Aula Jiwa, yang masuk 10 besar bersama dengan Mu Gutua, bergegas mendekat dan memblokir mereka bertiga. Saat ini, semua orang telah tertunda. Oleh karena itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton dengan mata mereka saat Mu Gutua dengan cepat menerkam ke arah Xiao Yan dan 3.000 api terbakar. Cek, Xiao Yan, kamu telah menciptakan peluang besar untuk diriku yang dulu. Senyuman kejam melintas di mata Mu Gutua saat dia melihat dari dekat ke arah Xiao Yan dan 3.000 api terbakar. Api biru tua muncul dari telapak tangannya. Setelah itu, dia menghantam bagian atas kepala Xiao Yan dengan keras. Bang! Tepat ketika Mu Gutua hendak menyerang, kekuatan yang sangat besar dan kuat tiba-tiba membelah udara dan menghantam dada Mu Gutua dengan keras. Pukulan keras yang tiba-tiba ini menyebabkan wajah Mu Gutua menjadi pucat. Seteguk darah segar dimuntahkan. Segera, keterkejutan muncul di matanya saat dia berteriak dengan tajam. Xuan Kongzi? Aula Jiwa benar-benar bertindak dengan sangat baik. Ini sebenarnya telah mengirimkan begitu banyak ahli kali ini. Suara tajam Mu Gutua baru saja terdengar ketika suara tua sedingin es perlahan bergema di ruang kosong. Riak kecil muncul di angkasa ketika suara tua itu terdengar. Segera, sesosok tubuh perlahan muncul. Penundaan di luar telah gagal, bubar. Mata Mu Gutua tiba-tiba menyusut saat dia melihat bahwa itu memang Xuan Kongzi. Dia mengatupkan giginya dan segera berteriak. Sejak Xuan Kongzi muncul, mereka benar-benar tanpa harapan. Teriakan itu baru saja terdengar ketika Mu Gutua dengan cepat mengeluarkan tiring batu giok berwarna perak dari cincin penyimpanannya. Dia menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Kekuatan spasial yang luar biasa melonjak dan retakan spasial hitam pekat muncul. Xuan Kongzi baru saja muncul ketika 3 Do Uzun yang tersisa dari Aula Jiwa mengalami perubahan ekspresi secara drastis. Tidak perlu pengingat Mu Gutua. Pelat batu gioknya muncul, dan beberapa retakan spasial dengan cepat muncul saat pecah. Sejak kamu datang, tinggalkan beberapa oleh-oleh. Senyuman dingin segera melintas di wajah Xuan Kongzi saat dia melihat 4 Aula Jiwa Do Uzun dengan cepat berlari mendekat. Dia mengepalkan tinjunya dan menghancurkan mereka berempat melintasi angkasa. Pukulannya menembus ruang. Saat ruang di sekitar kepalan tangannya hancur, keempat jejak kepalan tangannya yang sangat menakutkan dan tidak terlihat menembus ruang itu sendiri. Mereka mendarat di dada 4 orang setelah muncul dari arah yang sangat aneh. Segera, suara retakan tulang muncul. 4 buih darah berwarna merah cerah keluar dari mulut mereka bersama dengan beberapa organ dalam yang hancur. Setelah itu, tubuh mereka meluncur ke celah spasial, menggunakan kekuatan mengerikan di tinju untuk menghilang. 4 Do Uzun dikalahkan dengan 1 pukulan. Kekuatan ini memang layak menjadi salah satu dari 3 pemimpin besar Menara Pil. Xuan Kongzi telah menakuti 4 Do Uzun dari Aula Jiwa setelah menunjukkan wajahnya. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dimungkinkan untuk melihat naga ungu yang tak tertandingi membengkak pada saat ini. Api ungu kehitaman itu seperti gunung berapi yang terus-menerus meletus. 3.000 api terbakar akan meletus. Bahkan dengan ketenangan Xuan Kongzi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dengan lembut saat dia melihat tubuh yang membengkak dengan cepat. Bersambung ke episode 228. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.